Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang Luwu Tengah, yaitu part 2 ya, dimana video sebelumnya sudah saya sampaikan isi dari dinamika dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, dan kita saja langsung membaca di part 2, yaitu pembahasan. Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Walendrang Lamasi juga melakukan kegiatan semacam tempat di mana berkumpul di SMP Negeri 3 Lamasi pada tanggal 7 Mei 2006 untuk mengagendakan pembentukan kecamatan. Peran kepala desa dan camat, baik tokoh masyarakat yang tidak menduduki jabatan politik, melakukan diskusi atau dengar pendapat. Hasil dari kegiatan tersebut, yaitu tokoh masyarakat Walmas mengusulkan 6 kecamatan kepada pemerintah Kabupaten Luwu. Masyarakat Walendrang Lamasi atau Walmas ingin membentuk daerah otonomi baru untuk meningkatkan fasilitas pemerintah, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengarahkan perhatian pada kebijakan memperjuangkan pembentukan daerah Walendrang Lamasi menjadi daerah otonomi baru, sebab dipandang dari dimensi kelayakan potensi daerah seperti ekonomi, sarana dan prasarana, sosial dan budaya telah memenuhi kriteria dan syarat untuk dijadikan sebuah daerah otonom. Namun dalam pemenuhan persyaratan, Provinsi Sulawesi Selatan mengalami hambatan dari segi persyaratan untuk mendapatkan surat keputusan gubernur, sehingga berdampak pada sikap pro dan kontra yang berkonflik. Pembentukan daerah Kabupaten Luwu Tengah sebagai salah satu daerah yang akan dimekarkan dan memiliki beberapa alasan, baik dilihat dari sisi pengusul, dilihat baik proses pemenuhan syarat administratif, teknis, serta fisik kewilayahan. Penulis dapat menganalisa alasan dari sisi pengusul pemekaran dari daerah, mengapa ingin mekar, didorong oleh beberapa alasan. 1. Jarak kendali pusat pemerintah Kabupaten Luwu dan daerah Walmas yang cukup jauh, sekitar 130 km. Mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan masyarakat. Dari sisi desentralisasi, bahwa elit-elit politik yang memegang pengaruh keputusan harus membangun suatu kapasitas dalam efektivitas perencanaan, pembuatan kebijakan, dan fungsi manajemen yang secara formal diberikan kepada yang membutuhkan. 2. Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah didasari adanya diskriminasi pembangunan antara wilayah yang mau dimekarkan dan daerah induk, baik dalam bidang fisik dan non-fisik. 3. Dari sisi pengusul, bahwa jika masyarakat Walendrang Lamasi mengusulkan aspirasi mereka tidak menjangkau penampung aspirasi. Dari sisi pemerintah Kabupaten Luwu, pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai fungsi penampung aspirasi, sedangkan daerah Walendrang Lamasi sangat jauh dari induk. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat Kabupaten Luwu bagian utara, yaitu Walmas, Walendrang Lamasi. Umpan balik menggambarkan pengaruh keluaran terhadap lingkungan dan dapat menjadi masukan baru, baik yang diharapkan atau tidak oleh pembuat kebijakan, keberhasilan atau kegagalan pelaksana kebijakan, dan pengaturan kembali terhadap tuntutan, dukungan, dan sumber-sumber. Berkaitan dengan proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, pro dan kontra terjadi ketika pemerintah provinsi belum dapat menyetujui karena faktor potensi daerah Walendrang Lamasi yang tidak sesuai standar pemekaran daerah. Umpan balik dalam proses pembentukan Luwu Tengah adalah pro dan kontra terjadi di provinsi, baik di daerah Kabupaten Luwu Tengah, bahkan di pusat. Ada alasan mengapa terjadi pro dan kontra dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Alasan yang dimaksud penulis bahwa pro dan kontra terjadi di pemerintah Kabupaten Luwu. Pertama, hasil kajian daerah belum memenuhi persyaratan yang sesuai standar pemekaran daerah. Kedua, pemerintah pusat, yakni DPOD telah melaksanakan kajian daerah, tetapi ini DPOD atau DPRD, tapi di sini tulisannya DPOD. Oke, lanjut, mungkin salah ketik ya. Daerah melaksanakan kajian daerah, tetapi yang menjadi kendala keputusan gubernur belum keluar. Ketiga, pemerintah provinsi lambat mengeluarkan keputusan sehingga tidak masuk dalam pembahasan, dan setelah akhir dari masa jabatan keluar surat keputusan gubernur. Dinamika politik di Kabupaten Luwu. Konflik kepentingan terjadi antara pemerintah Kabupaten Luwu dan pengusung pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yang terletak di Walendrang dan Lamasi setelah keluar keputusan gubernur bahwa pembentukan Kabupaten Luwu Tengah tidak memenuhi potensi daerah yang mau dimekarkan. Konflik yang dimaksud penulis dari sisi kontra adalah adanya wakil rakyat DPRD Kabupaten Luwu menuliskan pernyataan di media Luwu bahwa Kabupaten Luwu bagian utara seharusnya bergabung di Kota Palopo karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan fasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi. Sedangkan dari sisi pro, bahwa pernyataan yang tersirat di media ditanggapi oleh pihak adalah tidak menyetujui usulan penggabungan daerah. Kajian konflik
merupakan sebuah fenomena sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Oke, ini banyak teori-teori dalamnya ya. Saya tidak usah baca. Nah ini, sikap dukungan pro dan kontra yang dimaksud peneliti adalah elit politik lokal Kabupaten Luwu bagian utara sebagai tim Fopcalt menyepakati secara bersama-sama untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Walendrang dan Lamasi. Sedangkan setiap dukungan elit politik Kabupaten Luwu yang kontra menyepakati pembentukan Kabupaten Luwu Tengah meskipun sebelumnya menginginkan untuk daerah Walendrang dan Lamasi bergabung dengan Kota Palopo. Kepentingan merupakan perasaan individu bahkan kelompok mengenai apa yang sesungguhnya yang mereka inginkan. Keinginan dari berbagai elemen yang tergabung dalam forum pembentukan Kabupaten Luwu adalah berusaha mendapatkan persetujuan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk membentuk daerah otonomi baru. Pembentukan otonomi baru ini ke depannya masyarakat dapat merasakan pelayanan masyarakat secara maksimal, fasilitas pemerintah terjangkau dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2012, surat keputusan dari Gubernur telah disetujui dan dapat diproses selanjutnya ke pemerintah pusat. Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini, yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, dan keamanan. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Terakhir, syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit 5 kabupaten atau kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten. Untuk 4 kecamatan, pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan. Ketika keputusan Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan berdasarkan hasil kajian daerah dari BPS Provinsi bahwa pembentukan Luwu Tengah tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah, yaitu potensi daerah, ekonomi, sarana dan prasarana, dan pelayanan publik masih kurang. Pro kontra pun muncul, menambah dinamika yang ada, baik di level pemerintah Kabupaten Luwu maupun di kalangan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Walendrang Lamasi. Pro kontra terhadap solusi yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah politik ini berbeda satu sama lainnya sehingga memakan waktu yang cukup lama. Hal ini tidak dipungkiri bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang sama untuk kesejahteraan masyarakat terkait pembentukan Luwu Tengah sehingga setiap aktor berusaha untuk mengusahakan tercapainya kepentingan mereka. Kelompok yang memberikan solusi terkait masalah pemekaran daerah adalah salah satunya DPRD Kabupaten Luwu. Kemudian jika Walmas ini tulisannya berulang-ulang ya. Oke, kita tutup saja langsung videonya karena ini saya baca berulang-ulang. Langsung saja kita pada kesimpulannya ya. Penulis menyimpulkan bahwa konflik kepentingan antara pro dan kontra yakni hasil kajian Gubernur Sulawesi Selatan memicu ketegangan antara pro dan kontra di Kabupaten Luwu. Itu saja. Oke. Ternyata dalam tulisan ini yang menyebutkan bahwa ya syarat untuk pembentukan Luwu Tengah itu belum bisa dipenuhi ya tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kabupaten, makanya sampai saat ini belum ada persetujuan dari pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi. Jadi semoga bisa diselesaikan secara cepat dan terbentuk kabupaten baru Luwu Tengah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.